Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat cheese bread atau kalau kita biasa nyebutnya roti gondrong ya. Nah ternyata ini bikinnya tuh gampang banget dan super ngeju luar dalam. Dan rotinya juga super lembut. Buat yang pecinta keju ini sih wajib di recook ya. Yang penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, saya mau bikin adonan rotinya dulu. Siapkan wadah lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan dengan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan setelah rata lalu masukkan 1 butir kuning telur dan juga air dingin sebanyak 130 sampai 140 ml. Lanjut di sini adonannya mau langsung aja diuleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3. Uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kali seperti ini. Nah kalau udah setengah kalis baru masukin 30 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Kemudian diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis sekitar 10 menit ya. Jadi nggak cuma adonan donat aja yang wajib kalis elastis ya. Kalau bikin adonan roti juga wajib kalis dan elastis supaya hasilnya lembut. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya udah terlihat lebih mulus, lalu matikan mixernya. Lalu kita cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selapu tipis seperti ini atau biasa disebut dengan window pans, nah ini tanda adonan sudah kalis dan elastis. Dan lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja lalu bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nanti nggak keburu ngembang ya. Lanjut kita timbang masing-masing adonannya dengan berat 40 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan begitu seterusnya, timbang semua adonannya hingga selesai. Nah ini adonannya udah selesai ditimbang semua, baru lanjut kita bulatkan adonannya satu persatu dengan cara dironding seperti ini sampai bulat dan juga mulus. Kalau bikin roti nggak perlu sampai padat kayak bikin donat ya. Nah kemudian kita masukin ke dalam cup roti yang diameternya 8 cm seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah ini rotinya yang udah selesai dibulatkan semua, dapat 2 loyang lebih. Nah satu loyangnya cuma muat 5 cup roti seperti ini. Nah ini siap untuk di proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Nah untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup pakai kain ya. Dan selagi nunggu rotinya ngembang, di sini saya mau bikin isian cream cheese-nya dulu. Siapkan wadah lalu masukkan 2 bungkus keju spread atau keju oles. Saya pakai mereknya Pro Cheese ya. Kemudian tambahkan dengan 100 gram butter. Kalau bisa pakai butter ya, jangan margarin, supaya hasilnya lebih wangi.
Lalu tambahkan juga dengan 100 gram gula halus. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup. Kemudian supaya rasanya lebih creamy, saya tambahkan dengan fiber krim bubuk sebanyak 1 sendok makan, lalu kita aduk rata kembali. Nah, ini untuk cream cheese isian dan juga toppingnya udah jadi, siap untuk digunakan, tinggal dimasukin aja ke dalam plastik segitiga. Dan kita kembali lagi ke rotinya. Setelah 1 jam di proving, rotinya udah ngembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, ini udah siap untuk dipanggang ya. Dan jangan lupa sebelum dipanggang, diolesi dulu bagian atas permukaannya pakai susu cair seperti ini, merata ya. Nah, untuk yang loyang pertama ini udah selesai diolesi susu cair dan siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk loyang yang satunya setelah diolesi dengan susu cair ya. Ini dipanggang dengan suhunya sama. Nah, untuk roti yang udah mateng, selagi masih panas, langsung aja diolesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap. Nah, ini dia hasil rotinya setelah selesai dipanggang semua ya. Nah, ini rotinya udah dingin. Lalu kita gunting bagian atasnya, kita kasih lubang untuk isian cream cheese-nya seperti ini ya. Dan kalau udah selesai dilubangi, baru kita isi pakai cream cheese yang udah kita buat tadi. Nah, ini dikasih secukupnya aja. Nah, kalau udah selesai dikasih isian, lanjut bagian atasnya juga sama, kita kasih topping cream cheese-nya. Nah, untuk toppingnya ini lebih baik dibanyakin ya, supaya kejunya nanti lebih nempel, jadi hasil kejunya lebih gondrong. Nah, kalau udah selesai dikasih topping cream cheese semua, baru lanjut kita kasih topping keju parut di atasnya seperti ini. Nah, ini langsung aja kita parutin keju di atasnya sampai banyak-banyak ya, supaya hasilnya lebih gondrong.
Dan ini dia hasilnya, cheese bread atau roti keju gondrongnya udah jadi. Satu resep menghasilkan sekitar 13 pieces roti. Bisa banget buat ide jualan atau sekedar buat cemilan di rumah ya. Dan di sini saya kasih contoh ngebungkus rotinya ala saya. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Kalau ngebungkusnya terserah teman-teman aja mau gimana, pokoknya serapih mungkin aja. Atau mau dikemas pakai bungkus yang lain juga boleh banget. Nah, ini pokoknya cuma dilipat-lipat aja kayak gini, terus bagian atasnya kita rekatkan pakai stiker seperti ini. Nah, hasilnya juga cukup menarik ya. Nah, ini saya kasih contoh sekali lagi untuk cara ngebungkusnya. Teman-teman kalau mau ikutin bisa perhatikan di video ya. Kalau untuk soal tekstur rotinya beneran lembut banget, kejunya double luar dalam. Nah, biasanya sih ditambah lagi sama taburan gula halus di atasnya ya. Tapi ini menurut saya udah manis, jadi nggak saya kasih taburan gulanya. Nah, buat teman-teman wajib banget sih ini dicoba di rumah. Buat teman ngeteh ataupun ngopi cocok banget. Buat yang pencinta keju, yuk sini merapat. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya buat dua varian roti ala toko bakery. Resepnya ekonomis, hasilnya tetap enak dan juga lembut. Yang pastinya cocok buat ide jualan ya. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama kita siapkan bowlnya, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan setelah tercampur rata kemudian masukkan 1 butir kuning telur dan juga susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya 200 sampai 220 gram ya. Lalu ini kita uleni pakai mixer. Nah, ini diulenin hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup, matikan mixernya, lalu kita masukkan 35 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Baru lanjut diulenin lagi, pakai kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis. Nih, kalau ditarik sudah tidak mudah robek dan muncul window pan seperti ini ya. Nah, ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, kemudian dibulatkan. Dan lanjut timbang masing-masing adonan dengan berat 45 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini adonannya setelah selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding hingga bulat dan juga mulus. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, kalau adonannya udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini akan saya istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, lanjut kita akan bentuk adonannya. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita gilas, keluarkan semua gas udara yang ada di dalam adonan. Nah, kemudian ini kita balik. Lalu kita beri isian kacang hijau. Untuk kacang hijaunya di sini saya beli jadi ya. Nanti linknya akan saya tulis di kolom deskripsi. Nah, ini kita bulatkan hingga rapat, lalu lanjut kita gilas lagi memanjang. Untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video ya. Nah, kira-kira memanjang seperti ini. Kemudian ini kita belah-belah pakai scraper, tapi jangan sampai terputus seperti ini ya. Dan kalau udah, lanjut kita gulung memanjang seperti ini. Kemudian kita bentuk bulat seperti ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan kemudian ini kita masukin ke dalam cup roti diameter 8 cm. Nah, ini untuk roti yang pertama. Untuk roti yang kedua, di sini akan saya bikin coklat almond. Nah, ini kita gilas memanjang adonannya seperti ini. Lanjut kita kasih isian selai coklat secukupnya. Kemudian ini kita lipat ke samping seperti ini. Dan dirapikan bagian pinggirannya ya, supaya nggak bocor coklatnya. Lalu ini kita gilas pelan-pelan. Nah, seperti ini, kemudian kita potong tapi jangan sampai terputus. Nah, seperti ini, baru kita kepang dengan cara diselang-seling seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan di video. Atau kalau mau dibentuk roti yang lain juga bisa banget, jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Dan ini dia hasil rotinya setelah selesai dibentuk semua. Lanjut ini akan saya proofing hingga mengembang 2 kali lipat. Dan setelah sekitar 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Lanjut ini kita olesi bagian atasnya pakai susu cair. Olesi merata di bagian atasnya seperti ini ya. Nah, kalau udah diolesi dengan susu cair, lanjut di sini akan saya kasih topping pakai crumble. Ini crumble-nya saya buat sendiri. Untuk resepnya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Nah, ini kita kasih topping di bagian roti kacang hijau seperti ini. Ini secukupnya aja ya. Lanjut ini saya tambahkan juga topping kacang almond slice seperti ini. Dan kalau untuk yang roti coklat almond di sini saya tambahkan juga topping kacang almond slice seperti ini. Nah, ini roti untuk layang pertama udah siap untuk dipanggang. Panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Dan ini dia hasil rotinya, bagus banget ya. Dan dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 12 pieces roti. Udah mirip banget kayak roti di toko bakery ya. Dan supaya lebih mirip lagi seperti roti di toko bakery, ini rotinya bisa dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini ya. Nah, nih hasil rotinya jadi cakep banget, udah cocok banget buat ide jualan. Hasil rotinya udah pasti super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri dari teksturnya ya. Walaupun resepnya cukup ekonomis karena cuma pakai 1 kuning telur aja, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat roti
Nah, kebetulan saya tuh mau pulang kampung dan bingung banget mau bawa oleh-oleh apa, jadi saya buat roti aja. Pakai resep andalan, gak pernah bosen karena hasil rotinya super lembut dan juga memuaskan. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan kalau udah rata, lalu masukkan 2 butir kuning telur dan juga susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 220 ml ya. Kemudian ini langsung aja diuleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah adonannya udah setengah kali seperti ini, udah cukup, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 40 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Supaya hasil rotinya bagus dan juga lembut, jadi adonan juga wajib banget diulenin sampai kalis dan juga elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis, lalu matikan mixernya. Kita akan coba cek dulu untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini adonannya udah bagus banget, udah kalis dan juga elastis ya. Kemudian pindahkan adonannya ke meja kerja dan bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya gak keburu ngembang. Lalu bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 40 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau dibuat roti ukuran besar bisa ditimbang dengan berat dough 50 sampai 60 gram ya. Dan ini lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonannya udah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan atau dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Jadi kalau buat roti nggak perlu dibulatkan sampai benar-benar padat, cukup sampai bulat dan juga mulus aja ya. Nah, ini hasil adonannya udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini kita tutup dan diistirahatkan dulu selama 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Nah, ini udah siap untuk diberi isian. Kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita pipihkan bagian pinggirannya seperti ini. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Lalu kita kasih isian selai coklat secukupnya. Kemudian kita bulatkan kembali, rapatkan hingga benar-benar rapat, pastikan tidak ada yang bocor ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu masukin ke dalam cup roti, saya pakai diameternya 8 cm. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, karena di sini rotinya mau saya buat 4 macam varian roti, jadi dibagi aja per adonannya ya. Dan untuk roti pertama ini saya buat untuk roti isian coklat. Untuk roti kedua, saya buat roti abon, jadi ini cukup digilas aja karena nggak ada isiannya. Digilas untuk membuang gas udaranya ya. Kemudian masukin ke dalam cup rotinya juga. Nah, ini satu loyang pertama udah jadi, karena saya cuma pakai oven kecil yang cuma muat satu loyang seperti ini, jadi adonannya mau saya buat antrian supaya yang terakhir dipanggang nggak overproofing ya. Nah, ini untuk yang loyang pertama udah siap masuk waktu proofing, jadi kita tutup. Nah, untuk yang sisa adonannya kita tutup juga untuk diberi jeda selama 25 menit. 25 menit ini adalah jeda waktu pengovenan. Nah, setelah 25 menit baru kita bentuk lagi untuk roti yang selanjutnya. Dan untuk sisa adonannya ini mau saya buat roti strawberry dan juga blueberry, jadi nggak pakai isian, cukup digilas aja untuk membuang gas udaranya seperti ini. Kemudian dimasukin ke dalam cup rotinya seperti ini. Untuk cup rotinya sama ya, diameternya 8 cm. Nah, jadi cara mengatasi adonan roti kalau buatnya banyak supaya yang terakhir dipanggang nggak overproofing, jadi dibuat antrian ya. Caranya untuk adonan yang belum diberi isian, dijeda dulu atau diistirahatkan dulu selama 25 menit. Nah, 25 menit ini adalah waktu pengovenan. Dan kalau udah diistirahatkan selama 25 menit, baru lanjut dikerjakan untuk sisa adonannya, dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini untuk loyang yang pertama udah di-proofing duluan selama 25 menit ya, udah sedikit ngembang. Dan untuk loyang yang kedua dan juga ketiga juga udah selesai. Lanjut kita proofing semua rotinya hingga ngembang selama 1 jam. Nah, ini untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain. Dan setelah 35 menit di proofing, untuk loyang yang pertama udah ngembang ya, udah pas di proofing selama 1 jam karena tadi di proofing duluan, jadi udah siap untuk dipanggang. Dan kalau untuk loyang yang kedua dan juga ketiga, ini lanjut kita proofing hingga mengembang. Dan untuk loyang yang pertama ini, sebelum di oven, kita olesi dulu rotinya bagian atasnya pakai susu cair, merata di bagian atasnya ya. Dan kalau untuk yang isian coklat, di atasnya dikasih topping mesis coklat. Kalau untuk yang roti rasa abon, saya biarkan aja polosan seperti itu ya, karena kasih abonnya nanti pas rotinya udah mateng. Nah, ini rotinya udah siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Nah, ini tadi roti yang isian coklat lupa nggak dikasih topping mesis coklat. Jadi tadi pas udah dimasukin oven, saya keluarin lagi dan dikasih topping mesis coklat di bagian atasnya ya. Dan selagi masih panas, langsung aja rotinya diolesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap. Nah, ini untuk roti loyang pertama udah selesai, kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke roti yang di loyang kedua ya.
Nah, ini karena mau dibuat isian stroberi dan juga blueberry, jadi bagian tengahnya saya tekan pakai rolling pin seperti ini, atau bisa juga ditekan pakai jari jempol atau pakai tutup botol ya. Nah, ini untuk rolling pinnya jangan lupa dibaluri pakai tepung terigu supaya pas ditekan nggak lengket. Dan lanjut kita tusuk-tusuk bagian lubang rotinya seperti ini pakai garpu supaya pas dipanggang rotinya nggak bergelembung. Nah, kemudian olesi merata pakai susu cair di bagian pinggir-pinggirannya seperti ini ya. Dan kalau udah selesai diolesi dengan susu cair, lanjut taburi dengan biji wijen seperti ini, secukupnya aja. Nah, kalau udah selesai, baru lanjut kita kasih isian selai stroberi dan juga selai blueberry secukupnya ya, di bagian lubangnya seperti ini. Dan ini dia rotinya udah siap untuk dipanggang. Oven juga sebelumnya udah dipanaskan, lalu panggang rotinya pakai suhu sama 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Dan ini hasil semua rotinya udah selesai dipanggang semua ya. Untuk yang roti abon saya pakai merek ini. Nah, untuk langkahnya tinggal kita kasih topping mayones secukupnya di bagian atasnya. Nah, ini dikasih banyak-banyak nggak apa-apa supaya abonnya nanti lebih nempel. Lalu tambahkan dengan topping abon di bagian atasnya secukupnya seperti ini ya. Dan ini dia hasil rotinya. Satu resep menghasilkan sekitar 17 pieces roti dan saya buat 4 macam varian roti ya. Ada roti coklat, roti stroberi, roti blueberry dan juga roti abon. Dan hasil rotinya juga beneran lembut, enak banget. Saya udah beberapa kali recook dan nggak pernah gagal. Teman-teman juga wajib banget coba ya. Dan bisa banget kalau mau buat ide jualan, tinggal digemas pakai plastik OPP, pakai diameternya 12 x 12 cm seperti ini. Dan supaya lebih menarik lagi, ditempel stiker bagian tengahnya ya. Nah, seperti ini. Hasilnya lebih menarik dan juga cantik. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti bantal pisang coklat. Rotinya super cantik dan pastinya enak banget. Nah, apalagi kalau dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, jadi tampilannya lebih menarik ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Nah, setelah tercampur rata, lanjut kita masukin bahan cairnya yaitu 2 kuning telur plus air es untuk semua total timbangannya yaitu 200 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian ini lanjut kita ulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya masih sama ya, di nomor 3. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis.
Dan setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis elastis, matikan mixernya, lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, kemudian lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti, adonannya tidak keburu ngembang. Lalu bagian atasnya jangan lupa diolesi pakai minyak goreng supaya tidak cepat kering ya. Nah, kemudian ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 40-41 gram, bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, kalau adonan udah selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan satu persatu dengan cara dironding hingga bulat dan juga mulus seperti ini. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonannya hingga selesai. Setelah adonannya selesai dibulatkan semua, kemudian istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Jangan lupa bagian atasnya kita tutup ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut kita siapkan untuk isiannya. Di sini aku pakai pisang raja yang udah digoreng. Kemudian ada juga selai coklat untuk isiannya ya. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan bagian pinggirannya. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Kemudian kita isi pakai pisang dan juga selai coklat secukupnya. Untuk isiannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau udah baru lanjut kita tutup kembali hingga benar-benar rapet. Pastikan benar-benar rapet ya, supaya saat dipanggang nanti rotinya tidak bocor. Nah, seperti ini. Kemudian masukin ke dalam cup roti. Ini aku pakai yang kotak seperti ini, ukurannya ini 8 cm. Nah, ini untuk roti yang di loyang pertama udah selesai dikasih isian. Nah, ini siap untuk kita proofing. Dan untuk adonan yang belum kita bentuk dan dikasih isian ini, kita istirahatkan dulu sekitar 20 menit. Ini dikasih jeda ya, dibikin antrian supaya terakhir dipanggang nanti tidak over proofing. Nah, untuk roti yang udah dikasih isian ini siap untuk di proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk adonan yang ini setelah 20 menit diistirahatkan, lanjut kita bentuk lagi. Bentuknya sama seperti roti yang di awal tadi ya. Kita pipihkan bagian pinggirannya, kemudian kita isi pakai selai coklat dan juga pisang secukupnya. Baru lanjut dibulatkan kembali hingga benar-benar rapet supaya tidak bocor saat dipanggang. Nah, ini untuk roti yang di loyang kedua udah selesai dikasih isian juga, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat ya. Nah, ini setelah 1 jam di proofing, untuk roti yang di loyang pertama udah ngembang 2 kali lipat, siap untuk kita panggang. Nah, sebelum dipanggang kita olesi dulu pakai susu cair di bagian atasnya seperti ini ya. Setelah selesai diolesi susu cair, lanjut kita kasih topping irisan pisang di bagian atasnya seperti ini. Nah, kalau udah semua, baru lanjut rotinya udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven, baru lanjut kita panggang untuk roti yang di loyang kedua ya. Ini dipanggangnya juga sama selama 20 menit atau hingga matang. Nah, ini hasil rotinya setelah keluar dari oven. Nah, selagi masih panas, ini langsung aja kita olesi pakai margarin bagian atasnya supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap ya.
Dan ini dia hasilnya, roti bantal pisang coklatnya udah selesai dipanggang semua. Ini ada yang aku pakein cup bulat karena cup kotaknya udah habis. Nah, ini hasilnya cantik banget, glowing dan super lembut. Nah, ini bisa untuk ide jualan, bisa dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Jadi tampilannya lebih menarik banget ya, udah layak untuk dijual. Hasil rotinya juga super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya. Nah, ini untuk bagian bawahnya juga matang merata. Pokoknya enak banget, kalian wajib coba di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat roti croissant. Ternyata buatnya super gampang, cuma diaduk-aduk aja dan tanpa menggunakan mixer. Penasaran gimana saya buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir. Lalu ini kita aduk pakai whisker hingga tercampur rata dan gulanya larut. Dan setelah gulanya larut seperti ini, kemudian masukkan 150 ml susu cair hangat, 3 gram ragi instan, dan 15 gram margarin. Kemudian ini kita aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup ya. Lalu kita masukin bahan keringnya, yaitu 300 gram tepung terigu protein tinggi dan setengah sendok teh garam. Kemudian lanjut diaduk rata pakai spatula seperti ini sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan juga membentuk gumpalan ya. Nah, kalau adonannya udah menggumpal seperti ini udah cukup ya. Kemudian ini akan saya lanjut uleni di atas meja kerja. Untuk mejanya kita taburi dulu pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, lanjut ini kita ulenin adonannya menggunakan tangan seperti ini. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Dan adonannya ini nggak perlu diulenin sampai kalis elastis, cukup sampai kalis aja. Nah, seperti ini udah cukup. Kalau udah kalis dan juga mulus seperti ini. Lalu ini kita bulatkan. Kemudian dimasukin lagi ke dalam wadah yang udah diolesi dengan minyak goreng supaya nggak lengket ya. Dan kemudian adonannya ini akan saya istirahatkan selama kurang lebih 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Dan setelah 1 jam didiamkan, adonannya udah ngembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian ini kita kempiskan adonannya, lalu pindahkan lagi ke meja kerja. Kemudian adonannya ini kita bulatkan kembali seperti ini. Lalu kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Di sini adonannya saya bagi menjadi 6 bagian sama rata ya. Kalau di video ini saya baginya menjadi 8 bagian, tapi ternyata kekecilan, jadi saya bagi lagi menjadi 6 bagian. Kemudian lanjut kita bulatkan adonannya satu persatu seperti ini. Dan bulatkan semua adonannya hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan menjadi 6 bagian. Kemudian ini kita tutup supaya nggak cepat kering. Lanjut kita ambil 1 bagian adonan. Kemudian ini kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Adonannya ini kita gilas membentuk bulatan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita gilas untuk adonan berikutnya.
Nah, ini sama ya, digilas membentuk bulatan juga. Nah, seperti ini. Kemudian ini disisihkan juga. Kemudian lanjut ini untuk adonan yang ketiga. Setelah digilas, lalu olesi merata dengan margarin seperti ini. Nggak perlu tebal-tebal, cukup tipis-tipis aja ya. Kemudian kita tumpuk dengan adonan yang udah kita gilas sebelumnya. Nah, seperti ini. Lalu bagian atasnya kita olesi merata lagi pakai margarin. Dan kita tumpuk lagi dengan adonan berikutnya. Dan begitu seterusnya hingga selesai ya. Jadi setiap perlapisan itu diolesi dulu pakai margarin seperti ini ya. Dan sampai lapisan yang terakhir, setelah diolesi margarin, tumpuk dengan lapisan yang paling terakhir. Nah, ini hasil semua adonannya. Kemudian ini kita tutup pakai plastik dan kita istirahatkan dulu ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan di dalam kulkas, ini adonannya kita keluarkan. Dan ini akan saya gilas lagi ya. Jadi kita letakkan di meja kerja seperti ini. Kemudian kita taburi bagian atasnya pakai tepung terigu. Lalu kita tekan-tekan menggunakan tangan seperti ini supaya lebih mudah nanti digilasnya. Baru lanjut kita gilas. Pakai rolling pin seperti ini, digilas memanjang dan juga melebar seperti ini. Nah, kalau udah, lalu lanjut kita olesin lagi merata pakai margarin. Gak usah tebel-tebel, cukup tipis-tipis aja. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup ya. Kemudian ini kita lipat sisi bagian atas dan juga bawahnya seperti ini. Lalu adonannya ini akan saya istirahatkan lagi di dalam kulkas selama 30 menit. Untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup pakai plastik ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan di dalam kulkas, ini udah sampai di tahap yang terakhir ya. Adonannya ini akan saya gilas lagi. Jadi kita taburi lagi bagian atasnya pakai tepung terigu supaya pas digilas nggak lengket. Nah, kemudian ini kita gilas pakai rolling pin seperti ini, pelan-pelan aja ya. Kita gilas lebarkan kira-kira seperti ini. Nah, kalau udah, kemudian kita rapihkan bagian pinggirannya pakai pisau. Kemudian lanjut kita potong adonannya menjadi 8 bagian. Jadi adonannya dipotong membentuk segitiga memanjang seperti ini ya. Dan kalau udah, kemudian bagian ujungnya kita belah seperti ini supaya bentuk roti croissantnya nanti lebih panjang. Kemudian lanjut kita bentuk croissantnya dengan cara digulung seperti ini. Pelan-pelan aja ya. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut gulung semua adonannya hingga selesai. Nah, ini dia hasil roti croissantnya setelah selesai dibentuk semua. Kemudian ini akan saya istirahatkan lagi kurang lebih 20 menit supaya lebih ngembang ya. Dan setelah 20 menit diistirahatkan, roti croissantnya udah ngembang seperti ini. Kemudian sebelum dipanggang, kita olesi dulu pakai kuning telur dan juga susu cair. Kita olesi merata di bagian atasnya seperti ini.
Dan kalau udah selesai diolesi semua, lanjut kita panggang roti croissantnya. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang roti croissantnya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 30 menit atau hingga matang. Dan setelah 30 menit dipanggang, roti croissantnya udah mateng, hasilnya bagus banget ya. Untuk tekstur bagian dalam rotinya berongga dan juga berlapis seperti ini. Tekstur bagian dalamnya lembut dan garing di bagian luarnya. Jadi ini enak banget, dimakan gini aja udah enak, apalagi kalau dikasih isian selai stroberi atau selai blueberry ya. Cocok banget buat temen ngopi atau temen ngeteh di rumah, jadi teman-teman wajib coba dan semoga berhasil. Dan semoga video ini bermanfaat, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti unyil dengan berbagai macam rasa dan juga bentuk. Hasil rotinya cantik banget dan pastinya super lembut. Dan ini bisa juga buat ide jualan ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 45 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur plus air dingin atau air es untuk semua total timbangannya yaitu 200 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya masih sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari bowlnya udah nggak terlalu kotor lagi. Lanjut kita cek dulu untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, lalu dilanjut bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, kemudian langsung aja kita potong dan timbang adonannya dengan masing-masing berat 15 gram. Lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonan udah selesai ditimbang semua, lanjut bulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Kemudian lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, ini aku pakai box donat, ini supaya tidak makan tempat karena ini adonannya lumayan banyak. Nah, setelah selesai dibulatkan semua, jangan lupa ini kita istirahatkan dulu sekitar 30 menit dengan keadaan tertutup ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, siap untuk kita bentuk sesuai dengan selera. Untuk adonan pertama ini mau aku buat bentuknya oval, jadi aku gilas dulu, kemudian lanjut digulung seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk bagian sambungannya kita cubit-cubit seperti ini supaya benar-benar rapat. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Lalu aku susun ke atas loyang. Loyangnya jangan lupa dioles pakai margarin supaya nggak lengket. Nah, ini hasilnya. Untuk cetakannya ini aku bikin sendiri dari box donat yang di Staples ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini.
Lanjut untuk roti yang kedua ini mau aku buat roti pisang coklat, jadi kita gilas dulu, kemudian kita sisir bagian bawahnya seperti ini. Lanjut kita tambahin isian pisang dan juga selai coklat secukupnya. Dan kalau udah lanjut kita gulung seperti ini ya. Nah, ini untuk roti yang di loyang pertama udah selesai dibentuk semua. Lanjut ini udah siap untuk kita proofing hingga ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam ya. Dan untuk roti yang belum kita bentuk atau dikasih isian, ini akan aku istirahatkan dulu sekitar 20 menit. Jadi mau aku buat antrian ya, karena di sini aku cuma punya ovennya kecil, jadi supaya roti yang terakhir dipanggang tidak over proofing. Dan setelah 20 menit diistirahatkan, lanjut kita bentuk lagi seperti yang di awal, atau bentuknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan ini untuk roti yang di loyang kedua juga udah selesai dibentuk, siap untuk di proofing juga. Kita tutup pakai kain bersih dan begitu seterusnya hingga selesai ya. Kemudian ini untuk roti yang di loyang pertama, setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Lalu ini mau aku kasih topping untuk roti yang masih polos. Ini mau aku kasih topping selai stroberi seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa sebelum dipanggang olesi dulu pakai susu cair bagian atasnya seperti ini supaya saat dipanggang nanti rotinya tidak kering. Nah, untuk roti yang isian coklat dan juga pisang coklat ini bagian atasnya aku kasih topping meses coklat ya. Nah, kalau udah siap untuk kita panggang. Dan untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk roti yang di loyang kedua ya. Ini udah dikasih topping juga, dan kita panggang hingga matang. Untuk roti yang udah mateng, selagi masih panas, langsung aja kita olesi pakai butter atau margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap ya. Hasilnya juga akan lebih lembut. Dan ini dia hasil rotinya setelah selesai dipanggang semua. Dan untuk roti oval yang pertama ini mau aku kasih topping abon. Jadi bagian atasnya kita kasih mayones dulu seperti ini, kemudian diratakan. Lalu tambahin abon di bagian atasnya seperti ini, secukupnya aja ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini mau aku kasih topping pakai glaze rasa tiramisu dan juga crumble red velvet. Nah, seperti ini. Lanjut ini mau aku kasih topping pakai glaze tiramisu dan juga topping kacang almond slice di atasnya ya. Dan kemudian ini aku pakai topping glaze rasa coklat dan juga kacang tanah cacah. Dan untuk roti bentuk oval yang terakhir ini mau aku buat hotdog, jadi aku belah dulu, kemudian diisi pakai sosis yang udah aku panggang sebelumnya, lalu dikasih topping mayones dan juga saus sambal ya. Dan ini dia untuk macam-macam roti unyilnya udah jadi, hasilnya cantik banget ya. Ini ada berbagai macam rasa, ada rasa manis dan juga gurih. Pokoknya ini recommended untuk dicoba, bisa juga buat ide jualan. Hasil rotinya super lembut dan pastinya enak banget ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.
Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti varian terbaru. Ini aku buat varian rasa tiramisu kacang almond dan juga meses coklat. Rotinya super lembut dan pastinya enak banget. Kalian wajib coba ya. Bisa juga untuk ide jualan terbaru. Penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukkan 2 kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 210 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer, pakai kecepatan di nomor 3, diuleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 2 menit, adonannya udah setengah kalis, baru lanjut kita masukin margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut kita uleni lagi dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Nah, setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari bowlnya udah nggak ada yang lengket lagi. Lanjut kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Kemudian lanjut ini dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Nah, lanjut kita timbang masing-masing adonannya dengan berat 20 gram. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang semua, kemudian ini akan aku bulatkan satu persatu adonannya hingga bulat dan juga mulus seperti ini. Nah, kalau udah lanjut kita masukin ke dalam cup roti yang kotak seperti ini ya. Nah, ini dalam satu kotaknya berisi 4 pieces adonan seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi satu cup berisi 4 adonan seperti ini ya. Dan setelah adonannya udah selesai dibulatkan dan dimasukin ke dalam cup semua, lanjut ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam di proofing, adonannya udah ngembang 2 kali lipat. Nah, ini sebelum dipanggang, kita olesi dulu bagian atasnya pakai susu cair seperti ini, supaya pas saat dipanggang nanti, adonannya tidak kering ya bagian atasnya. Nah, kalau udah selesai diolesi dengan susu cair semua, kemudian rotinya ini siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya di sini udah aku panaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven. Nah, ini hasil rotinya ya. Selagi masih panas, langsung aja kita olesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus dan juga mengkilap.
Nah, ini biarkan rotinya sampai benar-benar dingin, baru bisa dikasih isian dan juga topping ya. Untuk hasil rotinya ini super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini matangnya juga merata. Nah, kemudian kalau udah dingin, langsung aja kita kasih isian. Di sini aku pakai isiannya glaze rasa tiramisu dan juga glaze rasa coklat ya. Dan untuk isiannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau udah dikasih isian, lanjut ini kita kasih topping juga bagian atasnya sama pakai glaze juga, tinggal diratakan aja seperti ini. Nah, kalau udah baru lanjut kita tambahkan topping kacang almond slice dan juga mesis coklat di bagian atasnya ya. Dan ini dia hasil rotinya udah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya. Untuk topping bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini dalam satu resep bisa menghasilkan 8 cup roti seperti ini. Dan ini bisa juga untuk ide jualan terbaru ya, karena belum banyak yang jual. Biasanya roti itu langsung ada isiannya di dalamnya. Nah, ini aku kasih isiannya setelah selesai dipanggang. Untuk hasil rotinya super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kayak kapas seperti ini. Dan isiannya juga lumer banget ya. Jadi teman-teman wajib coba, bisa untuk ide jualan. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.